Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Prita Utami. Jadi setelah sebelumnya saya sudah memberikan pemahaman mengenai pengenalan harga dan jenis-jenis chart, jadi bisa dicek di video sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tren pergerakan harga. Nah, apa sih sebenarnya tren pergerakan harga itu sendiri? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, tren itu apa? Apakah tren itu terkait dengan tren fashion atau tren yang lain mungkin? Nah, jadi tren di dalam forex ini, jadi dalam pasar berjangka adalah merupakan arah pergerakan harga ya. Jadi arah pergerakan harga. Jadi di dalam melihat sebuah chart ini, kita bisa zoom out sebentar. Jadi di dalam melihat sebuah chart ini, arah harga itu bisa naik seperti ini, kemudian turun. Jadi bisa kemana saja, bisa datar seperti ini, konstan gitu ya. Jadi seperti kita lihat di sini harga euro ada di sini ya sekarang. Jadi kita bisa lihat harga euro di 1.17130. Jadi setelah ya saat ini yang terkini, jadi masih berjalan pasar kita hari ini. Jadi kita lihat pergerakan harganya naik seperti ini. Oke. Nah, jadi sebagai trader kita pasti ingin tahu gitu kan, selama beberapa jam ke depan atau dalam satu hari ke depan, harga dari pair mata uang ini, jadi mata uang Euro USD ini, apakah akan naik seperti ini atau akan turun? Jadi kita bisa lihat ya. Dan untuk mengetahuinya itu, kita perlu melakukan analisa. Tapi untuk tahu market ada di atas atau di bawah dari harga yang sedang terjadi, apakah tren yang terjadi sedang naik, mendatar, atau turun, kita bisa mengikuti. Jadi kita bisa ikuti, kita bisa melihat, membaca dari tren-tren yang terbentuk sebelumnya. Jadi jika market tren harganya sedang naik, kita bisa prediksi kira-kira kapan sih kita berpeluang untuk mendapatkan keuntungan, atau kalau saat harganya naik, apakah yang akan kita lakukan? Jadi begitu juga sebaliknya. Jadi kalau harga tren sedang turun, jadi tren seperti ini sedang turun, apa yang harus kita lakukan untuk bisa berpeluang juga mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi untuk melihat tren pergerakan harga, kita bisa melihat sekilas dari chartnya. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Oke. Kita bisa bentuk gambarkan seperti ini ya. Oke, mungkin kita ganti dulu warnanya biar berbeda ya dengan yang sebelumnya. Jadi ini kita bisa membuat garis turun. Anggap saja ini ya, saya ambil dari tanggal 28 Oktober. Kita buat ini garisnya turun. Kemudian tren yang terjadi adalah naik lagi, kemudian turun, kemudian turun, kemudian naik lagi di sini, turun lagi, bisa kita gambarkan seperti ini. Kita bisa membuat garis ini secara umum ya, jadi kita bisa melihat pola-pola dari chart atau grafik yang terbentuk. Jadi di sini tren yang terbentuk adalah naik. Oke, di sini turun lagi. Beginilah perjalanan chart, jadi kita tidak bisa membuat suatu keyakinan bahwa harga itu akan naik terus, harga itu akan turun terus. Jadi disinilah pentingnya kita ilmu untuk menganalisis pergerakan harga, tren pergerakan harga. Kemudian cenderung turun lagi, kemudian naik lagi, seperti ini. Kita bisa lihat, kalian juga bisa mencoba sendiri ya nanti.
Jadi buatlah satu gambaran, tidak harus dengan mata uang ini, jadi coba juga di mata uang yang lain seperti ini. Meningkat tajam ya. Jadi dari hari ini trennya naik terus. Kemudian karena dia sudah terlihat jenuh di sini ya, jadi di bawah terus, sekarang dia melonjak naik tinggi ke poin malah tambah tinggi lagi. Oke. Nah, ini dia sampai terakhir di harga ini ya. Jadi saat ini masih bergerak juga jadi 171.54. Jadi seperti itu ya. Ada pergerakan harga naik, kemudian turun, naik lagi seperti ini. Kemudian turun, naik lagi seperti ini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, turun lagi, naik lagi, turun, dan mencuat naik seperti ini. Nah, inilah jadi garis-garis yang naik turun seperti inilah yang disebut tren seperti itu ya. Nah, yang naik ini jadi tren yang arahnya cenderung naik kita sebut dengan trend up. Sedangkan yang turun ini kita sebut dengan trend down. Nah, jadi itu ya yang perlu kita perhatikan. Ketika kondisinya sedang trend up, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ini. Jadi, harganya ada di sini ya, harganya ada di sini. Kita asumsikan dia akan naik terus. Jadi contoh misalkan dia harganya sudah ada di sini, atau di sini, kita asumsikan dia harganya akan naik terus. Dia naik karena harganya sedang trend up, seperti itu. Seperti ini, kemudian di titik ini, di titik tertentu dia akan turun lagi, dan kemudian akan naik lagi. Jadi saya ambil contoh yang ini ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kondisinya sedang trend up. Jadi kita ambil contoh di titik ini. Ketika kita memperoleh nilai yang di sini, jadi berada di titik ini, kita asumsikan dia akan terus naik karena harganya itu sedang trend up gitu ya. Jadi sedang dalam masa trend up. Setelah itu dia di titik tertentu, jadi seperti ini, dia akan turun lagi. Kemudian di titik ini, titik jenuh ini, dia akan naik lagi seperti ini. Nah, jadi bisa ya kita lihat, kita prediksi atau kita lihat dari gambaran analisa tren harga ini, kapan dia akan bergerak turun, kapan dia akan bergerak naik. Jadi ketika trennya bagaimana, dia akan naik, ketika tren up atau tren down dia bisa turun seperti itu. Jika kita berbicara tren di dalam trading forex, ada 3 jenis tren gitu ya. Yang tadi sudah kita bahas, baru tren up dan tren down. Kemudian yang di tengah-tengah lagi ada namanya tren sideways gitu ya, datar, jadi tidak naik, tidak juga turun, tapi bergerak pada periode tertentu. Jadi di antara harga itu saja. Nah, pergerakan harganya berada di kisaran harga tertentu yang tidak ada kecenderungan tren, jadi kondisi marketnya itu datar. Contohnya adalah kita bisa lihat mungkin ya, yang mana kita bisa lihat bahwa kecenderungannya adalah datar. Oke, ini kita lihat. Jadi seperti ini. Jadi bisa digambarkan ya, tren itu seperti ini, ada tren up, kemudian ada tren down, seperti ini, kemudian ada sideways. Jadi ini yang dinamakan sideways atau pergerakan atau tren yang datar gitu. Jadi tidak naik, tidak juga turun. Ini dia. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa gambarkan. Oke, mungkin kita akan gambar ulang. Kita akan ulang mencari untuk sideways-nya. Oke, seperti ini. Ini sideways ya.
Jadi kita bisa lihat dari chart yang ini. Sebenarnya dia seolah-olah naik turun sedikit, tapi lebih cenderung ketika kita perhatikan sekilas dia membentuk garis datar. Seperti ini. Kemudian turun, naik. Begitu juga dengan ini, kita bisa sebut dengan sideways. Sorry ini ya. Oke. Kita bisa lihat yang ini juga sideways. Gitu ya. Jadi seperti ini yang dinamakan garis sideways, tidak membuat kecenderungan naik atau turun, jadi tetap di seputaran harga itu saja gitu ya. Nah, jadi seolah-olah naik turun di sini-sini saja gitu, jadi kita anggap dia sideways. Nah, sideways ini adalah konsiderasi antara pembeli dan penjual gitu ya. Begitu juga dengan harga naik ya, harga yang ini. Jadi ini terjadi karena tentunya semua harga yang terbentuk itu adalah terjadi karena adanya transaksi antara pembeli dan penjual gitu ya. Jadi terjadi transaksi itu. Di titik ini kita bisa melihat lebih dominan pembeli itu ketimbang penjual. Jadi pembelilah yang dominan di sini. Jadi orang yang membeli itu lebih dominan. Kemudian maka ketika pembeli lebih dominan ketika pembeli lebih dominan dari yang menjual, harga barangnya tentu akan naik seperti ini. Jadi nanti pada saat titik tertentu yang ini, itu supply atau orang yang menjual atau seller itu lebih banyak datangnya, sehingga barang yang ada di pasar itu akan makin banyak sehingga menyebabkan harganya turun. Tapi kekuatan buyer itu ternyata tertahan di sini titik ini. Kekuatan buyer itu tertahan di sini, jadi kekuatan antara buyer dan seller itu sama-sama kuat ya, kita lihat di sini. Jadi tidak membuat kecenderungan naik yang drastis atau turun yang drastis, sehingga terjadilah konsolidasi harga di sini dalam beberapa waktu, sehingga membuat tren sideways seperti itu. Kemudian di titik tertentu ini lagi, dia membuat kondisi seller yang mendominasi. Jadi artinya lebih banyak orang yang menjual seperti itu, sehingga harga barang di pasar itu turun seperti ini, drop gitu ya. Jadi tidak selalu tren itu naik atau turun saja, tapi ada juga sideways seperti ini yang dimana kondisinya sama-sama kuat antara buyer dan seller. Jadi tidak membuat kecenderungan yang begitu besar, jadi sama-sama kuat ya. Tawar menawarnya seperti itu. Jadi ada yang membeli hampir seimbang jumlahnya dengan yang menjual seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami. Tapi jika kita melihat kondisi sideways seperti ini, pasti akan muncul pertanyaan ya. Karena belum terlihat apakah kondisi ini akan membawa tambah naik lagi trennya atau turun seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah harga akan naik atau turun gitu. Karena kondisi market saat ini atau saat sideways ini sedang datar-datar saja seperti itu. Jadi tidak bisa kita tentukan setelah titik ini apakah akan melakukan eksekusi buy atau membeli atau melakukan eksekusi jual seperti itu. Jadi konsepnya yang harus kita pelajari adalah bisa kita lihat secara umum seperti itu. Jadi semua ini, jadi tren yang sudah kita pelajari ini bisa kita lihat secara umum, tapi ini bukanlah indikator atau petunjuk untuk cara kita melakukan transaksi ya. Jadi gambaran tren ini hanya melihat secara umum saja. Jadi memahami kondisi pasar kapan saat akan trend up, kemudian kapan trend down, gitu, kapan sideways.
Nah, jadi tujuan nanti kita trading itu kan adalah mencari profit atau keuntungan. Dan keuntungan atau profit di dalam forex itu bisa didapatkan di dalam dua kondisi. Kondisi seperti apa? Jadi kondisi baik dalam kondisinya harganya naik ataupun dalam kondisi harga turun, tergantung transaksi apa yang kita lakukan. Apakah buy atau sell gitu, apakah membeli atau menjual. Jadi kapan kita tahu harganya akan naik? Jika kita melihat trending market itu sedang naik seperti ini, apalagi seperti ini. Jadi kita bisa sudah melakukan eksekusi buy saja karena mikir harganya akan naik terus atau terjadi trend up seperti itu. Jadi ketika hal ini terjadi, trend up ini terjadi, yang kita lakukan adalah buy atau membeli. Jadi target dalam beberapa hari atau beberapa jam ke depan, sehingga pada saat harga ini close, gitu ya. Jadi saat naik terus ke atas, kemudian ketika harga sudah naik di atas di harga tertentu, itu barulah kita akan close atau kita tutup sehingga kita mendapatkan profit seperti itu. Kita jual sehingga kita mendapatkan profit. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika kita melihat trend market sedang turun seperti ini mungkin, jadi trend down, maka kita bisa melakukan aksi jual gitu ya, eksekusi jual. Jadi ketika nanti harga turun terus di satu titik kita bisa tutup atau close dan juga kita bisa dapatkan profitnya. Jadi inilah mengapa dikatakan bahwa di forex itu kita kenal dengan istilah two-way opportunities itu dalam market forex ya. Jadi tidak hanya saat membeli saja kita akan mendapatkan profit, tapi juga bisa profit dalam keadaan saat kita menjual atau melakukan sell seperti itu. Jadi two-way opportunities, mau buy atau mau sell, kedua-duanya bisa berkesempatan untuk mendapatkan profit tergantung dari ketepatan analisa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami konsepnya ya dalam tren pergerakan harga. Jadi sudah kita pelajari hal penting, 3 hal penting dalam materi kali ini. Itu ada trend up, kemudian ada sideway, dan trend down. Semoga dapat dipahami untuk nanti bisa selanjutnya memahami materi penggunaan indikator. Jadi setelah video ini saya akan menjelaskan penggunaan indikator karena tidak cukup. Jadi setelah mengetahui pergerakan harga, nanti kita akan bantu dengan melakukan analisis dengan menggunakan indikator. Baik, sampai sini dulu untuk video pengenalan tren pergerakan harga. Selamat menyimak, selamat mencoba juga untuk menarik trend line sendiri. Jadi nanti bisa dipelajari ya di toolbar ini. Trend line sendiri kita bisa buat gambaran dan tidak hanya bisa dilakukan di satu pair saja. Ingat masih banyak pair yang bisa kita pelajari. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih dan jangan